Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberkahi kehidupannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, bahkan dalam urusan kesehatan. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Setiap amalan yang diperintahkan kepada seorang mukmin tak luput dari tujuan medis dan spiritual. Begitu juga dengan sesuatu yang dilarang sebenarnya juga demi menjaga diri manusia itu sendiri. Jika dikaji dengan penelitian ilmiah dan medis, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada kita agar kita sebagai manusia selalu menjaga diri dan tidak menyakiti tubuhnya sendiri. Akan tetapi justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Sahabat yang dirahmati Allah, apa saja kebiasaan yang sering kita lakukan tapi malah membawa penyakit bagi kita sendiri? Untuk yang pertama adalah banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan ini ada benarnya, bahkan kita bisa melihat sendiri beberapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan, semua itu pun bisa terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak atau pengaruh besar dalam lingkungan. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terkena bahaya lidah. Beliau selalu memperingatkan umatnya, jika tidak mampu mengendalikan lidah, lebih baik kita diam. Hal ini semata-mata hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan. Dalam riwayat hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah pernah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan lidah membawa banyak dampak besar yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Abu Hakim bin Hibban rahimahullah mengatakan, di antara kesalahan yang paling besar yang dapat merusak kesehatan jiwa dan merusak kebaikan hati adalah banyak bicara. Walaupun perkataan tersebut boleh dibicarakan, seseorang tidak akan memiliki sifat yang kecuali dengan meninggalkan perkataan yang boleh untuk dibicarakan. Yang kedua adalah banyak tidur. Tidur yang berlebihan juga berpengaruh besar membawa penyakit dalam tubuh manusia. Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit pinggang, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dunia mereka sedikit sekali tidur,
di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Ini artinya kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud, kemudian memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, karena yang demikian itu bisa membuat tubuh menjadi lebih segar. Bahkan dalam penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 1 juta orang mendapat kesimpulan terlalu banyak tidur justru bisa mempersingkat masa hidup. Hal ini disebabkan karena tubuh kurang aktif bergerak sehingga bisa menghambat sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan membuat organ-organ tubuh bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang." Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-7. Sepenggal dari ayat tersebut seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, kurangilah tidur untuk mengerjakan sholat, karena dengan bangun di malam kemudian mengerjakan sholat, membaca ayat suci Al-Quran, yang berarti ada aktivitas dari tubuh sehingga tubuh menjadi lebih segar, dan itu lebih baik kesehatan kita. Mungkin bagi saudaraku yang sudah terbiasa bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, akan merasakan tubuh kita menjadi lebih segar dan lebih bersemangat dalam aktivitas. Dan umat Islam sudah banyak yang membuktikan dengan hal ini. Untuk yang ketiga adalah banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Di dalam hal ini pun pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas." Oleh Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi lebih berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan." Jika Allah Subhanahu wa taala sudah melarang makan dan minum yang berlebih-lebihan, itu artinya ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebih-lebihan dalam makanan maupun minuman. Dari segi medis, melalui penelitian ilmiah juga mengatakan bahwa makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mulai untuk menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.